Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang sedikit berbeda nih. Kita akan pindah dari area perkotaan yang sumpek ke area yang lebih asri di pedesaan. Semoga suasananya dapat ya kak. Rumah yang akan kita lihat hari ini memiliki ukuran 12 x 8 meter. Ini bangunannya, sedangkan tanahnya lebih besar. Ciri khas dari tanah-tanah di area pedesaan. Desainnya beda kayak apa sih kak Gede? Nah, langsung aja kita lihat tampak depan rumahnya. Kalau rumah di perkotaan cenderung saling berdempetan dan sempit, rumah kali ini Gede desain dengan banyak bukaan di sekeliling rumah. Rumah ini memiliki ukuran 12 x 8 dengan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada private gazebo, dan juga ada kolam ikan. Rumahnya berdiri di atas lahan 216 meter persegi, luas bangunan 126, budgetnya di kisaran 450 sampai 525 juta ya kak. Ini beda-beda nih karena material utamanya dari kayu. Untuk atapnya, Gede menggunakan desain atap pelana, namun pelananya ini melebar di bagian sisi kiri kanan rumah. Terutama yang di bagian sebelah kanan rumah, atap pelananya turun terus melebihi dari bangunan rumahnya. Kira-kira ada apa ya di situ? Nih, Gede kasih lihat ya kak. Pada desain rumah kali ini, Gede ingin di sekeliling rumah akan ada fasilitas yang bisa memanjakan penghuni rumah ini. Seperti yang agak bisa lihat, di sisi sebelah kanan rumah Gede kelompokkan sebagai area servis dan juga untuk area makannya nih kak. Itu ada saung atau gazebo di bagian belakang kanan rumah. Nanti kita akan lihat pada saat kita masuk ke rumahnya. Kemudian di bagian belakang rumah, ini bisa Aganda Sista gunakan untuk area menjemurnya. Tepat di bagian sebelahnya akan ada area teras belakang yang Gede buat, berdampingan dengan sisa lahan di belakang carport tuh kak. Jadi area belakang ini akan menyambung terus sampai ke bagian kiri rumah, di mana di situ ada carportnya tuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai masuk dan kita lihat langsung bagian carportnya ya kak. Untuk desain carportnya, di sini Gede buat ukurannya 4 meter x 9 meter, jadi cukup lebar dan cukup panjang ke belakang. Di sini Aganda Sista bisa menempatkan 2 mobil yang kecil-kecil dan juga sepeda motor. Nah, nanti di bagian belakang carport ada sisa lahan, akan Gede bahas pada saat kita melihat area terasnya. Sekarang kita akan lihat dulu area yang di depan rumah. Di bagian depan rumah ada halaman yang cukup besar. Di sini Gede membuatnya dengan ukuran 3 meter dikali 14 meter ya kak. Dimana dibagi 2, 1,5 ini untuk taman, 1,5 untuk selasar berjalan ke arah samping kanan rumah. Gede tempatkan juga di bagian teras depan ini 2 buah kursi untuk Aganda Sista menerima tamu di bagian depan rumah. Dengan halaman depan yang besar, Gede harapkan para Aganda Sista yang hobi merawat tanaman hias tentunya akan sangat puas dengan desain rumah kali ini ya kak. Nah, sekarang saatnya kita lihat bagian interiornya nih. Gede sudah siapin kejutan untuk Aganda Sista. Yuk langsung aja. Memiliki ukuran 3 meter x 3 meter, ini adalah ruangan tamu yang Gede siapkan untuk Aganda Sista. Keren gak kak? Beda kan dari yang biasanya? Nah, dari arah ruangan tamu ini kak, kalau kita lihat ke arah selanjutnya, di sebelah kiri akan ada akses menuju ke bagian servis area. Ada tangga menuju ke lantai 2, dan kemudian itu di samping ruang keluarga, ada pintu yang menuju ke teras belakang tadi. Untuk ruangan keluarganya sendiri, di sini Gede buat dengan ukuran 3 meter x 4 meter, di mana tepat di bagian kiri kanannya ada banyak bukaan jendela. Yang depan yang ke arah teras depan dan yang kiri ke arah teras belakang. Nah, jadi di rumah ini banyak pilihan tempat duduk untuk anggota keluarga dan tamu. Sekarang kita lihat bagian teras belakangnya nih. Memiliki ukuran 2 x 2,5 meter, teras belakang ini tepat berdampingan dengan sisa lahan yang ada di belakang carport. Pilihannya ada beberapa nih. Carportnya bisa dipanjangin, bisa dijadiin taman bermain seperti di video kali ini, atau bisa juga dibikin untuk garasi motor, atau bisa juga untuk area musola di bagian luar rumah. Aganda Sista tinggal modif aja area teras belakang ini, tambahkan tempat untuk mengambil air wudhunya. Nah, Aganda Sista lihat nggak? Itu ada saung di sana. Itu adalah area makannya, tapi kita tidak langsung lurus, kita akan menuju ke sana lewat dalam rumah.
Untuk membantu sirkulasi udara lebih nyaman dalam rumah, GD memberikan bukaan void di bagian atas dari ruangan keluarganya. Jadi ini menerus sampai ke bagian plafon rumah. Nah, setelah kita melihat bagian sisi kiri, di mana di sini zonasinya GD buat sebagai tempat aktivitas anggota keluarga seperti ruangan tamu, ruang keluarga, dan ruang teras belakang. Sekarang saatnya kita pindah ke sisi kanan rumah, tepatnya ke bagian daerah kekuasaan para sista nih. Tepat di sebelah kiri setelah lewat ruangan tamu, akan ada area dapur yang GD buat dengan ukuran 4 x 3 meter. Dapurnya GD buat cukup luas agar para sista ini nggak marah nih sama GD. GD bikin dapur jangan kecil-kecil terus dong. Selain ukuran yang cukup besar, di sini GD juga kombinasikan dengan area meja bar dan ada lampu gantung yang unik tuh kak. Nah, tepat di bagian seberangnya, agar sista bisa lihat itu ada area laundrynya. Yang mana dari arah kedua ruangan ini akan ada sama-sama pintu yang menuju ke sisi kanan rumah, tempat anggota keluarga menikmati makanan mereka nih. Yuk kita lihat ya kak. Dilengkapi dengan gazebo atau saung di bagian ujung, ini adalah area sisi kanan rumah. Memiliki ukuran 4,5 meter x 12 meter. GD harap ruangan samping sisi kanan rumah ini bisa memanjakan para agan dan sista yang kiranya nanti akan mengaplikasikan denah rumah ini. Seperti yang akan sista lihat, itu yang di sebelah kanan kamera adalah akses yang menuju ke pintu depan dan arah carport. Nah, di bagian samping kanan ini juga GD sudah sediakan satu buah kolam ikan yang memanjang sepanjang sisi kanan rumahnya, di mana kolam ikan ini bisa menemani para anggota keluarga yang sedang makan di area makannya ini. Bagaimana kak? Idenya cukup oke nggak? Semoga cukup oke ya kak. Nah, dari arah ruangan makannya ini kita lihat yuk gazebo-nya sebentar. Untuk area gazebo-nya ini, Agana Sista boleh kombinasikan atau ubah lagi ya kak, modifikasi lagi maksud GD. Di sini GD membuat area gazebo-nya dengan ukuran 2,5 x 3 meter. Mungkin bisa diperbesar ke atas kolam ikan supaya muatnya lebih banyak. Nah, tepat di sampingnya GD sudah siapkan satu buah spot untuk Agana Sista menjemurnya tuh, karena ini tepat berdampingan dengan laundry areanya. Untuk ruangan laundrynya ini GD buat dengan ukuran 2 meter x 2 meter kak. Seperti yang tadi GD sudah katakan, tepat berdampingan dengan area dapurnya. Jadi sudah GD kelompokkan sisi kanan rumah khusus servis area alias daerah kekuasaan para sista. Jangan diganggu gugat tuh gan. Nah, sebelum kita naik ke atas, kita mampir sebentar ke kamar mandi yang pertama. Kamar mandinya ini GD buat dengan ukuran 2 x 2 meter dengan kloset duduk dan juga shower. Showernya GD berikan sekat pembatas kaca yang GD temper. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, berarti sekarang saatnya kita naik ke lantai 2 dan lihat area-area kamar tidurnya. Langsung aja kak. Sesaat kita naik ke atas, kita akan menemui 2 buah pintu. Pintu yang pertama yang di sebelah kiri adalah ke kamar tidur anak. Pintu yang di sebelah kanan sana itu adalah ke kamar tidur utamanya. Dari arah pintu kamar tidur utama, kalau berbelok ke kanan akan ada kamar mandi yang kedua. Tepat di bagian seberang dari kedua pintu ini akan ada pintu yang menuju ke arah balkon belakang. Di rumah ini memiliki 2 balkon depan dan belakang. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, kita mulai dari kamar tidur anaknya nih kak. Untuk kamar tidur anaknya GD buat dengan ukuran 3 x 3 meter. Didominasi dengan material warna-warna kayu, membuat kamar tidur anaknya sedikit berbeda, bahkan lebih mewah dari kamar tidur anak yang biasa GD buat di video-video sebelumnya ya kak. Tidak hanya itu, dari arah kamar tidur anak ini juga ada akses yang menuju ke area balkon depan. Area balkon di bagian depannya ini GD buat cukup besar, memiliki ukuran 1,5 x 6 meter nih kak. Loh, kok panjang banget kak GD 6 meter? Nah, GD buat 6 meter karena baik dari arah kamar tidur anak maupun dari kamar tidur utama bisa menikmati akses ke arah balkon di depan ini kak. Nah, dari arah kamar tidur anaknya kita akan bergerak menuju ke bagian kamar tidur utamanya. Itu kalau lurus ke arah balkon belakang kak. Nah, kamar tidur utamanya berada tepat di sebelah kamar tidur anaknya. Dibuat dengan ukuran 3,75 x 4 meter. GD menatanya seperti ini ya kak.
tepat di bagian yang memanfaatkan sisa sudut kemiringan atap, Gede letakkan lemari pajangan dan juga wardrobe-nya tuh. Disusul dengan ranjang yang berukuran besar. Seperti yang tadi Gede sudah katakan, dari arah kamar tidur utama ini juga akan ada akses yang menuju ke arah balkon depannya tadi. Ini kita lihat sebentar ya Kak. Kita keluar dan kita menuju ke area balkonnya. Tuh Kak, bisa diakses dari 2 kamar kan? Makanya Gede buat 6 meter, jadi tidak terlalu sempit area balkon di depan ini. Nah, dari arah kamar tidur utama ini, kita akan menuju dan melihat kamar mandi yang kedua di rumah kali ini. Maaf ya Kak, kamar mandi tidak ada di dalam kamar, tapi mudah-mudahan gak kecewa nih dengan desain kamar mandinya. Dilengkapi dengan dinding glass box di salah satu sisinya, kamar mandinya Gede buat dengan ukuran 2,5 x 2 meter. Dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower yang memiliki pembatas kaca. Pembatas kaca ini sebaiknya harus ditemper ya Kak. Hal ini untuk faktor keamanan, apabila kacanya pecah, dia akan menjadi butiran-butiran serbuk gitu Kak. Jadi lebih aman untuk kita. Nah, sekarang kita akan lihat area terakhir, yaitu area balkon belakang. Untuk balkon belakang ini ukurannya sama seperti yang di depan, karena untuk ke balkon ini bisa melalui area pintu yang dari kamar mandi maupun pintu yang dari arah koridor tangga di lantai 2 tadi Kak. Nah, setelah kita melihat area balkonnya, berarti semua udah kita lihat nih. Semoga rumahnya cukup oke ya Kak. Gede buatnya cukup susah nih. Nah, sekarang Gede akan jelaskan bagian potongan rumahnya dulu Kak. Ini adalah potongan rumah kali ini. Karena desain rumah kali ini strukturnya agak berbeda, Gede berikan gambar potongan atau susunan struktur dari bangunan rumah ini. Untuk angka-angka yang berwarna ungu itu adalah ukuran ketinggian ya Kak. Kalau angka-angka yang berwarna orange itu adalah ukuran panjang ke samping. Jadi Agnesista apabila mungkin ingin mencoba mengadopsi desain rumah ini, bisa memperhatikan dari arah potongan atau detail struktur pembentuk dari rumah ini. Nah, sekarang baru kita lihat denahnya. Pertama kali kita sampai, kita diterima di carport berukuran 4x9 yang berdampingan dengan area teras depan. Dari area teras depan ini bisa menerus sampai ke arah sisi kanan rumah. Masuk ke rumah, kita diterima di ruangan tamu dan ruangan keluarga. Dari arah ruangan keluarga akan ada pintu yang menuju ke area belakang ke arah teras yang memiliki ukuran 2 x 2,5 meter. Di sampingnya ada sisa lahan yang bisa agan manfaatkan untuk parkiran motor, musola di luar rumah maupun taman bermain seperti di video kali ini. Beranjak ke bagian selanjutnya di lantai dasar ini adalah sisi kanan rumah yang udah Gede kelompokkan untuk area servis. Ada area dapur yang memiliki total ukuran 4x3, lalu ada kamar mandi berukuran 2x2 yang tepat berdampingan dengan area cuci dan setrika yang memiliki ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Di sisi kanan rumah ada area terbuka tempat untuk para anggota keluarga menikmati makannya dan dilengkapi dengan saung di bagian ujung dan juga ada kolam ikannya. Nah, yang butuh denahnya, ini videonya di pause lalu di screenshot ya Kak. Beranjak dari lantai dasarnya, kita akan lanjut menuju ke lantai 2. Saat kita naik ke lantai 2, kalau kita lurus ke arah depan, akan ada 2 buah kamar tidur. Yang pertama adalah kamar tidur anak yang memiliki ukuran 3 x 3 meter, di mana tepat di sisi sebelah kanannya, di sebelahnya, akan ada kamar tidur utama yang berukuran 3,75 dikali 4 meter, di mana keduanya terhubung dengan balkon di bagian depan yang memiliki ukuran 6 meter dikali 1,5 meter. Berlanjut ke bagian sisi belakang kanan akan ada kamar mandi yang memiliki ukuran 2,5 kali 2 meter, yang kemudian ada area balkon belakang yang memiliki ukuran 6 meter dikali 1,5 meter ya Kak. Nah, demikian ya Kak, desain rumah spesial yang Gede buat khusus untuk merayakan channel ini memiliki 200.000 subscriber. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, karena tanpa dukungan kalian channel ini nggak bisa sampai seperti saat ini. Terus dukung channel ini dengan like videonya dan bagikan videonya ke teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kak. Bye.